sekelompok perempuan itu melakukan kunjungan ke rumah Nabi, dan apa yang mereka lakukan dalam hadis itu dikatakan bahwa yashkuna azwajahun. Mereka, para perempuan ini, atofa bi ali Muhammad SAW, nisaun kathirun, jadi sungguh telah datang ke tempat Nabi banyak perempuan yang mereka semuanya ketika berkunjung ke tempat Nabi itu adalah dalam rangka mengadukan perlakuan-perlakuan yang mereka terima dari suaminya. Maka kemudian Nabi mengatakan, laqad atofa, ini ya, masih dalam penjelasan yang sebelumnya, tadi nisaun kathirun yashkuna azwajahun. Kemudian Nabi mengatakan, laisa ulaika bikhyarikum. Dan ini disampaikan Nabi ketika di waktu sholat subuh, Nabi menjelaskan kepada para sahabat yang lain bahwa para perempuan sudah pada mengadu kepada beliau bahwa mereka diperlakukan secara kasar oleh suami-suaminya. Kemudian Nabi memberikan peringatan kepada para suami atau para sahabat ketika itu bahwa perlakuan seperti itu bukan masuk dalam kategori orang-orang yang terpilih. Saya akan mengawali dari share screen ini. Yang pertama, akan mencoba untuk melihat dari mana keadilan itu sendiri. Tentu saja perspektif yang saya ambil adalah perspektif yang ada dalam Al-Quran dan hadis, dan itu juga saya kutip dari beberapa ahli agama yang mereka juga menjelaskan tentang makna keadilan. Kalau kita lihat dari sisi asal kata adil ya, adil yang juga sudah menjadi dibakukan dalam bahasa Indonesia, adil keadilan itu berasal dari bahasa Arab, dari kata-kata adil, yang secara makna harfiah atau bahasa itu memiliki arti kata sama. Nah, dalam Al-Quran, kata atau istilah keadilan selain diungkapkan dengan menggunakan adil, kata-kata al-adil, itu juga diungkapkan dengan menggunakan kata-kata al-qist, ya, qistun, al-qistu, kemudian juga menggunakan kata-kata al-mizan. Dan pembahasan tentang keadilan dalam Al-Quran itu tidak hanya terbatas pada proses-proses penetapan hukum, tetapi juga mencakup persoalan-persoalan yang lain, baik itu yang berkaitan dengan persoalan kepemimpinan, kemudian keadilan terhadap diri sendiri bahkan, kemudian juga pada persoalan-persoalan yang perlu itu dipenuhi terhadap individu maupun masyarakat. Saya mengutip dari Pak Quraish Shihab, ya, ketika beliau juga mengutip pendapat para ulama, para ahli ketika menjelaskan tentang arti kata adil yang dijelaskan atau yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Quran. Nah, pada pengertian yang pertama, itu adil memiliki arti kata sama. Jadi kata-kata adil ini menurut para pakar yang dikutip oleh Pak Quraish dalam bukunya Wawasan Al-Quran yang terbit pada tahun 1996 itu menjelaskan bahwa pada surat An-Nisa ini misalnya ayat 58, kata-kata adil di sini yang menunjukkan yang itu ditujukan kepada para hakim itu di sini diartikan adalah memberikan perlakuan yang sama. Jadi persamaan itu diartikan bisa dalam bentuk bersamaan dalam memberikan sikap, terutama dalam proses-proses di pengadilan, memberikan sikap yang sama antara terdakwa maupun yang apa itu yang satu istilahnya saya jadi lupa, yang menjadi korbannya itu. Nah, kemudian yang kedua, kata adil itu di situ memiliki arti yang seimbang. Nah, keseimbangan terhadap dalam ini ya, terdapat dalam biasanya itu seimbang itu kita lihat dalam satu struktur. Jadi misalnya itu kalau dalam ayat Al-Quran itu dicontohkan di situ kata-kata adil, itu dilihat pada adanya struktur tubuh
yang di situ adalah menjelaskan tentang adanya keseimbangan dalam tubuh manusia. Nah, adil dalam makna seimbang ini, menurut para mufasir, itu identik dengan kesesuaian maupun keadilan yang dia diberikan secara proporsional. Jadi tidak tidak keadilan dalam pengertian 1:1, tetapi keadilan yang memang diberikan secara proporsional sesuai dengan fungsi yang dikehendaki. Nah, ini yang dipakai dasar dalam memberikan arti kata adil dalam seimbang, itu pada surat Al-Infitor ayat 6 dan 7. Kemudian arti adil yang ketiga, itu adalah memberikan perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu pada pemiliknya. Nah, inilah yang juga menurut para ulama, pengertian adil dalam memberikan hak-hak kepada yang seharusnya memiliki itu yang kemudian dilawankan katanya dengan zolim. Jadi diartikan zolim itu adalah ketika tidak memberikan hak-hak pada yang seharusnya menerima hak itu. Nah, pengertian adil yang seperti ini itu yang kemudian nanti seharusnya akan melahirkan keadilan sosial. Jadi individu-individu yang ada di masyarakat sebagai anggota dari masyarakat itu semuanya berhak untuk meraih kebahagiaan dan dalam meraih prestasi semuanya diberikan hak yang sama. Kemudian pengertian yang ketiga, yang keempat, ini adil dalam pengertian dinisbahkan kepada ilahi. Jadi lebih kepada Allah dalam hal ini sebagai pencipta dan sebagai pemilik. Nah, dalam konteks ini kemudian diartikan kalau sebagai pemilik maka menjadi adil ketika pemilik itu kemudian melakukan sesuatu sesuai yang dia inginkan. Ini yang kemudian diistilahkan dengan keadilan ilahi dan tidak ada di dunia ini yang memiliki hak ini kecuali Allah sebagai Sang Khalik. Saya masuk kepada bagaimana kemudian para perempuan ketika pada masa Nabi yang seharusnya itu secara hak mereka diberikan hak-hak itu, tetapi pada kenyataannya, pada prakteknya karena pengaruh dari budaya setempat ketika itu, mereka tidak memperoleh hak yang seharusnya. Nah, dalam menghadapi hal ini, kemudian para perempuan ketika itu berusaha kembali untuk mengambil hak-hak yang seharusnya mereka peroleh, baik itu misalkan nanti kita lihat dalam perlindungan dari kekerasan, kemudian hak-hak untuk belajar, kemudian hak-hak untuk memperoleh ekonomi, bekerja, dan sebagainya. Ini yang pertama, yang ini juga terekam dalam ayat Al-Quran ya, yang sangat fenomenal, itu adalah perjuangan yang dilakukan oleh salah seorang sahabat perempuan yang bernama Khawlah binti Sa'labah. Maaf, apakah suara saya bisa didengar? Terdengar jelas, Ibu. Oh baik, ya, terima kasih. Ya, saya lanjutkan. Potret yang pertama, sekali lagi saya ulang, itu kita bisa lihat pada kisah yang dialami oleh Khawlah binti Sa'labah, salah seorang sahabat perempuan yang ketika itu dia mengalami peristiwa zihar ya, atau yang dalam budaya Arab biasanya ketika perempuan itu diperlakukan dengan zihar itu, maka dia sebagai seorang istri itu tidak boleh melakukan hubungan suami istri, ya, tetapi dia juga tidak boleh keluar dari rumah suaminya itu. Jadi dia diperlakukan seakan-akan dia adalah ibunya atau saudaranya yang tidak boleh dilakukan hubungan suami istri, tetapi dia juga tidak harus diberikan nafkah oleh suaminya itu. Nah, peristiwa ini ya yang dialami oleh Khawlah binti Sa'labah ini kemudian direkam dalam ayat Al-Quran yang sekarang ini kita bisa membacanya dalam surat Al-Mujadalah maupun Al-Mujadilah, yang artinya adalah wanita penggugat. Dalam hal ini dia sedang menggugat
perlakuan yang diberikan oleh suaminya terhadap dia. Selain terekam dalam ayat-ayat Al-Qur'an, juga terekam peristiwa haulah ini dengan ziharnya, itu juga terekam dalam kitab-kitab hadis, ya, yang salah satunya adalah nanti itu kita lihat pada riwayat kitab hadis, kitab induk hadis Musnad Ibnu Hambal. Di sini direkam cerita dari haulah sendiri yang di situ menjelaskan tentang apa yang dia alami. Jadi ini riwayat dari Ahmad Ibnu Hambal. An Haulah bin Tha'labah qalat, dia menceritakan tentang apa yang dia alami. Dia sedang berbicara tentang suaminya yang bernama Aus bin Somit. Aus bin Somit suaminya ini ternyata masih memiliki hubungan kerabat dengan Haulah bin Tha'labah ya. Dalam kitab-kitab tafsir, misalnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan masih ada hubungan sepupu ya antara Haulah dengan suaminya Aus bin Somit. Pada suatu waktu Haulah dan suaminya ini terjadi pertikaian atau pertengkaran yang sangat luar biasa hebat, sehingga pada puncaknya itu Aus, suami dari Haulah, kemudian mengatakan zihar, ya, mengatakan zihar kepada Haulah, istrinya, yang dalam teks hadis ini dijelaskan anti alayya ka zuhri ummi. Jadi itu ucapan dari suaminya Haulah atau Aus bin Somit terhadap Haulah, yang dia katakan bahwa kamu bagi saya itu sama seperti punggung ibu saya. Nah, dalam konteks budaya Arab, ketika seorang suami mengatakan ucapan seperti itu kepada istrinya, itu berdampak bahwa itu artinya dia telah menceraikan istrinya. Tetapi itu tadi seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa meskipun demikian, maka istri itu tidak boleh dia kemudian lepas dari suaminya itu, dalam pengertian dia bisa menikah lagi atau kemudian bisa keluar dari rumah suaminya dan seterusnya. Nah, dalam budaya Arab, ketika dizihar, hak itu tidak beroleh. Nah, ketika pertengkaran antar suami istri ini sudah reda, kemudian Aus bin Somit, suaminya tadi, itu dia berniat untuk melakukan hubungan suami istri dengan Haulah, tetapi kemudian ditolak oleh Haulah, dan dia khawatir bahwa apa yang akan dia lakukan dengan suaminya itu melanggar dari ketentuan Allah dan Rasulnya. Oleh karena itu, maka kemudian Haulah pergi ke tempat Nabi dan menanyakan dan menceritakan apa yang dia alami terhadap suaminya itu. Ketika dia menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW, dia di sini menjelaskan ya, ternyata jawaban yang diperoleh dari Nabi itu tidak seperti yang diharapkan. Haulah ingin menyampaikan kepada Nabi bahwa suaminya itu sangat kasar dan sangat jelek perangainya, tetapi dia punya kekhawatiran bahwa kalau dia nanti akan meninggalkan suaminya, maka dia sangat khawatir terhadap anak-anaknya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan, tetapi dalam kitab hadis Imam Ahmad ini tidak dijelaskan teksnya. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan bahwa dia khawatir kalau dia berpisah dengan suaminya, maka nanti anak-anaknya kalau dia tinggal bersama suaminya, mereka akan terlantar. Tetapi sebaliknya, kalau dia kemudian membawa anak-anaknya, nanti dia akan khawatir anaknya itu akan kelaparan karena dia tidak bisa menafkahi dengan baik. Oleh karena itu, maka kemudian dia galau dan mengadukan hal ini kepada Rasulullah dengan harapan suaminya nanti boleh menarik kata-kata ziharnya itu dan dia bisa kembali, mereka berdua bisa kembali rujuk sebagai suami istri. Tetapi ternyata pada jawaban yang diperoleh dari Nabi yang pertama itu Nabi memberikan di sini jawabannya seperti ini.
kalau dalam teks hadis ini dikatakan bahwa haulah sebaiknya kamu sabar terhadap suami kamu yang tua dan lemah. Jadi tetapi juga dia tetap tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Tetap artinya tidak dalam status suami istri. Nah, terhadap jawaban yang diberikan oleh Nabi ini kemudian Haulah protes ya, dan dia tidak mau pulang, tetap kemudian di rumah Nabi bersama dengan Siti Aisyah, dan dia langsung ketika itu dalam yang dia ceritakan, dia langsung berkomunikasi kepada Allah, berdoa secara langsung. Kemudian setelah itu dalam masih cerita dari Haulah ini, kemudian Nabi mendapat wahyu yang di situ menjelaskan, menjawab persoalan yang dihadapi oleh Haulah ini. Dalam ayat tersebut ya, ayat yang pertama ini dijelaskan dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Hambal, itu di situ ayat yang disampaikan adalah di ayat 1, Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Jadi ayat yang pertama turun dalam surat Al-Mujadilah ini, di situ menjelaskan bahwa Allah telah mendengarkan perdebatan antara Nabi dengan Haulah terkait persoalan dengan pengaduan Haulah terhadap suaminya itu. Nah, kemudian di sini diberikan jalan keluar kalau memang kedua belah pihak suami dan istri ini akan kembali, maka dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka harus membayar kafarat. Membayar kafarat yaitu dengan memerdekakan budak, di sini dijelaskan, atau kalau dia tidak mampu memerdekakan budak, maka kemudian bisa dilakukan dengan penebusan melakukan puasa 2 bulan secara berturut-turut. Tetapi kemudian Haulah juga menjawab bahwa mereka tidak mampu melakukan itu, puasa selama 2 bulan berturut-turut tanpa terputus. Kemudian Nabi nanya lagi, kalau begitu maka kamu harus memberikan sedekah kepada fakir miskin, sebanyak 60 orang fakir miskin. Nabi kemudian Haulah mengatakan, baik kalau seperti itu kami akan lakukan, tetapi kami juga tidak punya yang harus kami pakai untuk sedekah. Maka kemudian dia diberikan sekeranjang kurma untuk diberikan sedekah kepada fakir miskin di sekitarnya, dan ternyata dalam lingkungan dia tinggal, maka orang yang paling miskin adalah keluarga dari Aus dan Haulah ini. Oleh karena itu, maka kemudian Nabi memberikan kebijakan, ya sudah kalau seperti itu, maka bagikanlah untuk keluarga kalian. Nah, ini menunjukkan begitu sangat luar biasanya ajaran-ajaran Islam ketika di situ menghadapi persoalan-persoalan yang di luar kemampuan yang memang itu harus dilakukan. Jadi beberapa keringanan yang diberikan tadi mulai dari memerdekakan budak, tidak bisa dilakukan karena tidak mampu, maka kemudian melakukan diwajibkan membayar puasa, tidak mampu juga, maka kemudian diberikan keringanan lagi untuk dengan membayar kafarat dengan memberikan makanan kepada 60 fakir miskin, dan itu bisa dibantu dan ternyata itu bisa diberikan kepada dirinya sendiri karena dirinya, keluarga mereka itu juga termasuk dalam kategori fakir miskin, bahkan dalam riwayat di lingkungannya itu ya mereka lah yang keluarga yang paling miskin. Nah, protes dari Haulah ini terhadap perlakuan suaminya, di satu sisi dia juga khawatir akan kondisi anak-anaknya. Ini yang kemudian dalam sejarah Islam, Haulah itu dikenal sebagai salah seorang sahabat yang memperjuangkan bahkan menggugat perlakuan kasar dari suaminya. Ini ada, karena ini riwayatnya panjang ya, jadi ada beberapa slide yang itu hanya menjelaskan tentang peristiwa yang dialami oleh Haulah dengan suaminya. Kemudian yang berikutnya yang juga perjuangan yang bisa kita lihat ya, yang kita lihat yang dilakukan oleh para perempuan ketika itu untuk memperoleh hak-haknya adalah ketika dalam riwayat Abu Dawud, di situ dijelaskan bahwa para perempuan-perempuan khairukum li ahlikum wa ana khairukum
fi ahli. Jadi hadis ini itu disampaikan Nabi dalam konteks ketika para perempuan suaminya. Kemudian Nabi memberikan ultimatum kepada para sahabat ketika itu untuk berperilaku yang sebaik-baiknya kepada keluarganya, dalam hal ini istri dan anak-anaknya, dan mereka yang memiliki perilaku itu adalah orang yang paling baik. Dan dalam riwayat tadi dikatakan bahwa Nabilah yang memiliki perangai yang sangat baik terhadap para keluarganya. Kemudian peristiwa yang lain lagi juga yang menjelaskan tentang perjuangan yang dilakukan oleh perempuan dalam memperoleh hak nafkah ya yang seharusnya diperoleh dari suaminya. Ini dijelaskan riwayat dari Hindun bin Utbah, istri dari Abi Sufyan. Dia datang kepada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, dia mengatakan, Hindun, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Jadi Hindun mengadu bahwa suaminya Abi Sufyan itu adalah salah seorang yang pelit dan kikir. La yu'tini minan nafaqah ma yakfini wa yakfi baniya illa ma akhadtu min malihi bighairi ilmi. Jadi dia bilang bahwa suami saya adalah seorang yang pelit dan kikir. Dia tidak mau memberikan kepada saya nafkah dan juga kepada anak-anak kami. Kecuali kalau saya mengambil harta dia tanpa sepengetahuan dia. Maka kemudian dia tanya, yang ditanyakan adalah, hal yang saya lakukan itu Nabi boleh nggak seperti itu saya lakukan? Jadi saya mengambil harta atau uang suami secara diam-diam untuk kebutuhan saya dan anak saya karena memang suami saya tidak memberikan itu. Dalam malihi bil ma'ruf ma yakfiki wa yakfi baniki. Jadi Nabi kemudian memberikan penjelasan, oh boleh, silahkan kamu ambil uang dari suamimu dengan cara yang baik. Dan sampai kebutuhan kamu dan kebutuhan anak kamu tercukupi. Nah, ini salah satu juga hal-hal yang dilakukan oleh perempuan ketika mereka berusaha untuk memperoleh haknya. Kemudian riwayat yang lain lagi itu tentang hak untuk belajar ya. Ini juga sangat familiar sekali hadis ini, riwayat ini. Ketika para perempuan itu pada waktu itu mereka berusaha untuk memperoleh pelajaran yang sama dari Nabi, sebagaimana Nabi juga memberikan pelajaran yang sama kepada para sahabat laki-laki. Dan permintaan dari kaum perempuan ini kemudian dikabulkan oleh Nabi sehingga mereka diberikan waktu khusus untuk belajar kepada Nabi untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang secara langsung mereka peroleh dari Nabi